stunting teh sahur ibu tadi pertumbuhannya kirangnya punya muhun. Jadi leres ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak ibu stunting teh. Baik dari segi badannya bu ya, badannya, kemudian otaknya juga terganggu gitu. Jadi berpikirnya mungkin motoriknya juga telat gitu bu. Nah ciri-ciri yang paling menonjol itu adalah pertumbuhan badannya itu tidak sesuai dengan usianya. Misalnya usia tos 5 tahun 4 tahun tapi murang kali teh alit gitu nya sapertos boncel gitu deui nya. Mung stunting mah jadi lebih parahnya itu karena semuanya terganggu gitu bu. Otaknya juga kurang bu, kurang gitu ya. Semuanya jadi terganggu dan juga rentan terhadap penyakit. Jadi sok gampang wae tah. Upami ayam kurang kali anu model gitu bu alitnya, misalnya badannya teh montok-montok acan, kemudian pucat kurus, ibarat nama berpikirnya juga ya nggak terlalu connect gitu. Kalau misalnya kita tanya itu responnya itu lambat gitu ya, mungkinan itu adalah kena stunting gitu ya. Itu tadi kata ibu penyebabnya adalah gizi buruk ibu. Nah oleh karena itu saya sebagai petugas ya bu ya ingin sharing dengan ibu-ibu ya bu ya, sharing, kita ngobrol-ngobrol, kita bahas lagi tentang stunting. Jangan sampai penyakit ini ya, virus ini terjangkit kepada anak-anak kita atau cucu-cucu kita kelak gitu ya bu ya. Jadi kita hari ini akan membahas lebih dalam ya cara mungkin mencegah ya, salah satu pencegahan terhadap stunting. Dan yang mau kita bahas adalah hari ini adalah pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Ternyata ibu ya, faktor stunting itu tidak setelah lahir baru misalnya anak itu kena stunting, tidak ibu. Jadi stunting itu ya dimulai semenjak ibu hamil ya, ibu hamil sampai dengan anak usia 2 tahun gitu. Bahkan mungkin persiapan untuk pencegahan stunting itu jauh dari sebelum hamil gitu. Jadi ibu gaduh murang kali misalnya ya usia dewasa, kemudian sebentar lagi akan menikah. Nah, persiapan pemenuhan gizinya itu sejak dini gitu. Nah, terutama ya ibu punya murang kali gadis tong dinikahkan usia belasan tahun ya punya. Sekarang mah peraturannya itu minimal berapa bu? 20 tahun ya bu ya, 19-20 lah bu ya. Supaya murang kali urang teh toh siap segala rutina bu, toh siap mental ya bunya, toh siap reproduksi tubuhnya siap, kemudian toh siap kantongnya oke. Satu ya bu. Apa toh si kaki kumaha ibu? Ya. Kudu gaduh bumi. Kudu gaduh motor. Gaduh mobil. Ya bunya kudu gaduh usahanya bu. Pantos nikah teh engkin teh gaduh murang kali gitu. Nah, upami toh siap segala sesuatunya itu ya, maka insya Allah kedepannya juga jadi baik ya bu ya gitu. Nah makanya ibu-ibu nanti kalau punya anak gadis, nah setelah ini ibu ingatkan ya. Sekarang kita bahas dulu. Nah tadi sahur abi teh ternyata stunting teh dimulai dari masa muda anak-anak ya, masa muda kita.
biasakan anak murangkali ibu itu makan makanan yang sehat ibu ya. Jangan dibiasakan makan makanan yang cepat saji terus, jajanan di luar terus. Lebih baik itu makan di rumah sehat dengan sayur, tahu, tempe, ikan ya Bu, daripada kita beli terus-terusan selain maboros ya Bu, tidak mengenyangkan, juga kesehatannya tidak terjamin gitu ya. Kayak misalnya kita selalu melulu beli makanan gorengan gitu ya, kan di dalam gorengan itu minyaknya kita nggak tahu ya berapa kali dia pakai gitu. Seblak ya, pedas-pedasan, naida dan lain sebagainya. Kemudian ibu-ibu ya jangan lupa punya anak gadis. Nah dari sekarang suruh untuk minum penambah darah ya Bu ya, pil penambah darah supaya nanti siap gitu ya ketika misalnya menikah kemudian hamil, itu udah siap kondisi kesehatannya, dari segi kesehatannya. Nah pil penambah darah ini ibu nggak perlu beli sebetulnya, dari kesehatan disediakan di posyandu. Nanti kalau ibu datang ke posyandu bisa minta ke posyandu itu diminum 1 minggu sekali gitu. Nanti dikasih 4 tablet ya oleh posyandu itu untuk 1 bulan, karena kan posyandu setiap 1 bulan sekali ya Bu ya. Nah itu salah satunya. Kemudian ketika hamil, nah ketika hamil mungkin ibu mah ada tos pengalaman ya bunya. Coba abi naros selama gadung orang kali sabaraha genep tuh nya, terus pengalaman terus genep. Abi mah namanya 2 emak 4. Ibu sabaraha hiji orang kalina tos genep. Alhamdulillah sehat sadayana. Alhamdulillah. Nah mungkin di sini abdi yakin ibu-ibu sadayana entos ngartos ya Bu. Tapi kita berbagi lagi aja Bu ya. Nah berbagi lagi, mungkin ibu boleh berbagi pengalaman dengan saya. Ibu kan lebih berpengalaman gitu ya. Pilih aya cariosan abdi anu kirang tepat gitu ya. Nah abdi mah mungkin hanya mengingatkan kembali ya Bu ya, mengingatkan kembali gitu ibu-ibu. Dan ibu-ibu nanti bisa mengingatkan ke anak-anak ibu atau cucu-cucu ibu. Nah sejak hamil itu sepatu, jagalah makanan yang dimakan oleh ibu hamil. Jangan ya ibu mau ada diangkat beneran? Mana itu? Atas mana itu kita lanjutkan ya Bu ya. Alhamdulillah udah turun hujan. Udah lama. Ini yang dinanti ya Bu ya. Nggak apa-apa kita agak hujan-hujanan sedikit. Iya. Kita mulai lagi. Jadi sejak ibu hamil ibu harus dijaga makanannya Ibu ya. Coba makanan ibu hamil apa aja yang harus dimakan Bu menurut ibu-ibu? Ayo Bu. Sayur, buah, susu, apa lagi Bu? Dagingan. Sayenya. Salares nama ibu hamil itu salares nama kedah-kedah teuing minum susu. Kedah Bu. Susu mah awis. Tos epeserkeun kana ka mama. Kalau makanan kita ya 4 sehat 5 sempurna ya Bu ya, setiap hari itu nggak perlu lagi harus ada tambahan beli susu ya, apalagi yang namanya susu kemasan pasti ada pengawetnya juga Bu. Lebih baik nah itu kita berikan ke sayuran aja, ke buah-buahan ya untuk ibu hamil. Buah-buahan juga ibu nggak perlu mahal-mahal ya Bu ya, karena ternyata buah-buahan yang banyak vitaminnya itu banyak sekali di kita. Pisang ya Bu ya, di sini banyak buah pisang. Buah apa lagi Bu? Pepaya. Terus di sini mah banyak buah apa lagi? Jambu ya, jambu batu, jambu air ya, banyak kita mah ya. Terus
sayur-sayuran pun di kita mah nanem ya Bu. Iya. Makanya alhamdulillah nih di dieu mah teh yang stunting. Nah ibu teh secara tidak langsungnya makan makanan yang sehat-sehat alami. Jajanan oke tepingnya Bu. Sedah kabojong pari. Lebih ajis nah Bu. Mantap ibu tong melulu jajannya Bu anu sehat mah murang kali oke emang makanan yang ada di rumah bikinan ibu sekreatif mungkin. Nah hari ini Bu Abdi fokusnya di pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Nah ibu saat melahirkan ya, saat melahirkan apa yang hak apa yang harus diberikan kepada bayi kita pertama kali? ASI ya Bu ya, ASI ya, ASI. Nah, ternyata kesejahteraan bayi baru lahir itu adalah ASI dari ibunya. Makanya ibu ketika melahirkan banyak asinya tuh bersyukur banget ya Bu ya. Alhamdulillah banyak asinya. Saya juga begitu ketika melahirkan gitu ya. Sehari lah Bu, sehari belum ada asi. Iya. Baru hari kedua, ya hari ketiga alhamdulillah ada. Tapi ada juga yang syukur Ibu 9 bulan mengandung itu udah ada asinya. Udah banyak gitu asinya. Berarti bersyukur sekali. Karena kesejahteraan bayi baru lahir itu adalah mendapatkan ASI dari ibunya gitu ya. Apa namanya, ada yang dinamakan IMD ya. IMD itu apa Bu? Cut dulu deh. Nah, IMD, inisiasi menyusui dini. Jadi ibu itu setelah melahirkan harus melakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Dan ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif itu gimana Bu? Dikasihnya itu hanya ASI aja ya Bu ya. Berapa lama Ibu? 6 bulan. Selama 6 bulan. Itu jangan dilanggar Ibu, ya. Jangan dilanggar, biasanya di kampung mah Dikasih pisang. dikasih jauh. Oe ngadat cenanya. Karunya nya mah lapareun. Aya nu dipasianon cai. Air minum biskuit. Madu. Jangan Bu. Jangan gitu. Jadi itu yang mungkin bisa menyebabkan stunting Ibu. Kan gini Bu, bayangin bayi 9 bulan di rahim kita lalu brojol ya Bu ya, berarti kan harus menyesuaikan dulu ya, menyesuaikan dulu ususnya ya, dia baru siap menerima ASI, belum menerima unsur-unsur lain gitu. Jadi Ibu jangan sampai nanti ingatkan ya, kalau di kita makan banyak. Iya. Ada juga yang dikasih nasi. Betul Bu, abdi kan dahulunya sanggup getos dipasihan abdi mah cenah usia 4 bulan teh cenah gitu kan. Nah, itu jangan ya Bu ya. Karena bayi itu harus menyesuaikan kondisi tubuh dan segala sesuatunya ketika di rahim dan juga di luar. Nah, ketika udah brojol, apa yang harus kita lakukan? Berarti karena waktu di rahim mah hangat, berarti ibu umpamanya di luar mah meureun tiris, berarti kita langsung dikasih selimut gitu. Ya ibu mah udah berpengalaman kan ya Bu ya? Coba ada yang mau berbagi pengalaman enggak ke Abdi? Kumaha sih cara mengurus bayi teh? Coba, ayo ibu. Ibu paman pengalaman. Apa? Hilap deui ah. Waduh, hilap deui. Anu kene ibu. Ayo Bu. Coba ibu berbagi pengalaman sareng Abdi. Ayo.
bagaimana sih Bu merawat bayi itu? Kumaha ta Bu? Meren kita meren. Ya biasa teh kumaha biasa teh. Gitu. Makan, makan dosan. Udah bisa dibak. Ibu coba ibu ibu. Nya atuh meren ari bayi mah meren dibakan. Artinya ieu masih kana eta mah dielap. Nelan. Terus di kumaha deui? Bidang dosan. Bidang dosan. Di angoan ari bayi mah da kieu teh laksana oge. Nah, Da sami atuh kieu dah. itu terus kumaha deui Bu? Atas dinenan nya Bu. Terasa hadi anu bade berbagi pengalaman kami ya. Ibu coba ibu kumaha ibu? Ibu upami gaduh bayi, kumaha ibu cara merawatnya gitu. Ketika ibu punya bayi, apa yang ibu lakukan? Dipasian, terus diibakan, didandosan, terus pemitu ibak dilap, tas, Cara kapungkur pan meureunna. Kapungkur mah kitu we biasa ngurut bayi teh sapertos ayeuna. Ari ayeuna mah pan berenang dia. Ibakana ge cuma beurang ayeuna Kapungkur mah kumaha beurang. ya ternyata ibu ya bayi juga harus diperhatikan fisik dan mentalnya. Nah yang tadi ibu katakan itu udah tepat sekali ya Bu ya. Diperhatikan fisiknya sama ibu teh dinenan, diibakan, itu diibakan mah baunya, hidang dosan, ya secara rutin bajunya diganti secara berkala popoknya. Kemudian mentalnya juga, ibu teh dieong-eong, sok dielek tara, diajak ngobrol. Nah, alhamdulillah berarti secara tidak langsung ibu sudah melakukan, mempraktekkan ya, dan memberikan kesejahteraan pada bayi sehingga anak kita tumbuh dengan baik pemenuhan fisiknya, mentalnya ibu sudah melaksanakan ya Bu ya. Jadi si Neng iya sehat ya, Neng iya sehat. Neng usia sabarapa tahun ibu? 7 tahun, alhamdulillah sehatnya Bunya. Berarti secara tidak langsung tanpa ibu mengetahui pengetahuannya, secara naturally ibu sudah mempraktekkan pemenuhan kesejahteraan pada bayi ya. Jadi harus banyak bayi itu disayang-sayang gitu ya Bu ya, dari semuanya gitu. Ibunya, ayahnya memperhatikan. Juga ibu selain bayi jangan lupa ibunya juga diperhatikan. Jelas ya. Saha anu ngasihan asi. Ari ibunya. Bayi nawe dibakan. Ari ibunya diantepkeun. Ya, terutama ibunya juga. Ya, ibu yang baru melahirkan harus dapat dukungan dari keluarga, terutama suami ya Bu ya. Nah, upami nembe ngalahirkeun teh tong diantepkeun nya, ngerjakeun pekerjaan rumah seperti biasa. Musuhan di wahangan, ini itu gegerohan, berbagi tugas dulu ya Bu ya. Apalnya Kasih bapak teh Pak bagi tugas heula ayeuna mah nembe ngalahirkeun. ieu cerita sahabat ngalahirkeun doang. Tempat ngalahirkeun doang ya. Nah, kedah aya perhatosan ti semua pihak ya Bunya. Ibu oge upami gaduh murang kali nu ngalahirkeun teh diperhatoskeun, ibu tong diantepkeun, bilihna stres nya Bunya alim emas. Sedangkan ibu baru ngelahirkeun teh kudu makanannya diperhatikan ibu supaya asinya berkualitas sehingga
urang kalihna itu jadi tidak stunting tadi ya Bu ya. Jangan lupa pokoknya harus diperhatikan antara ibu yang melahirkannya juga bayinya itu harus seimbang, semuanya diperhatikan baik fisiknya maupun mentalnya gitu. Jangan habis ngelahirin teh ditinggalin, ditemenin ya Bu ya, harus ada yang nemenin karena kadangkala apalagi baru punya anak pertama itu belum tahu bagaimana cara mengurus bayi, apa yang harus dilakukan terhadap bayi gitu. Kalau misalnya ngebedong itu kumaha gitu ya, terus bayi nangis oar-oar teh kunaon sih gitu. Ternyata kan ada beberapa hal gitu ya kenapa bayi nangis. Nah, sama ibu mungkin kalau ibu nanti punya menantu atau anak ya Bu ya, diarahkan, dibimbing, didukung. Apalagi ibu sendiri ya yang melahirkan, minta dukungan kepada suami. Suka berbagi tugas gak Bu sama si bapak? Enggak ya? Harus ya Bu ya. Tong hayo we urang segala naon teh dimulai gegerong. Mulai nyusup. We laki-laki Bu. Nyapu, masak. Aduh huapan urang kali. Damel oge ka sawah nya Bu nya. Mohon sagala rupi urang mah dilakukeun. Nah, tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi ibadah ya Bu ya. Amin. Ibu mah seueur ibadahna nya. Selain sholat kewajiban kita juga di rumah banyak sekali ibadah yang ibu lakukan. Yang penting ibu ikhlas. Kuncinya itu ikhlas. Ikhlas mah Bu. Atau gaya pilihan deui. Kumaha deui udah urang anu sagala naon. Nah, gitu. Pokoknya intinya Ibu, jika kita tidak mau anak kita stunting, cucu kita stunting ya, jangan lupa pokoknya pemberian gizi bagi ibu hamil, kemudian ketika ngelahirin ibunya gitu ya, harus diperhatikan. Kemudian setelah anak usia 6 bulan kan ada tambahan makanan ya Bu ya. Nah, makanannya juga diperhatikan. Makan makanan yang sehat. Jangan ibu malas cuman bubur teh bubur we hungkul sangu teh nya sangu hungkul. Biasanya kita suka kayak gitu ya, cuman dikasih bubur nasi aja, tambahin dengan sayur gitu ya, mau wortel mau bayam, juga tambahin ikan. Toh kalau bayi mada porsinya nggak banyak-banyak. Dan ibu ya sebetulnya nggak ada persiapan khusus gitu untuk bayi. Justru anak kita, bayi kita itu cukup dengan makan apa yang kita masak saja, cukup. Berarti masakan yang kita masak di rumah harus sehat Ibu. Sayur bayam ya itu kan bisa kemakan semua ya, anak kita, bayi kita bisa ya Bu ya, kita juga sehat gitu ya. Tahu tempe gitu ya Bu ya, jangan melulu yang pedas, ekstra pedas. Abdi ya tamat. Mie goreng ekstra pedas. Belado favorit ya tamat. Kecuali kecuali ibu mau ribet gitu ya. Kalau mau ribet, ibu sediain buat ibu sama si bapak yang spesial. Lada-lada macam-macam masak lagi buat murah kali. Upami yang simpel mah terus sekalian ibu. Sayur tahu buat semuanya. Telur buat semuanya. Baik, syaratnya berarti nggak boleh pedas gitu ya. Nah itu sebetulnya nggak mahal ibu untuk memenuhi gizi anak dan ibu menyusui itu sebetulnya nggak mahal ya Bu ya, karena bahan makanan di kita mah terutama sayur dan buah itu alhamdulillah kita bersyukur subur ya Bu ya. Subur, gak mesti mahal-mahal kita harus beli ya Bu. Di sini mah cau tinggal nuang
Mas Lihat. Abdi oge sok kasihan wae ku Bu Uyun jauh. Sasikat anu ararageng. Kemudian cengek banyak segala di ibu mah, alhamdulillah ya Bu ya. Kita bersyukur dikasih kesuburan di sini gitu ya. Walaupun sesah ari artos mah. Eta mah urang berdoa ya bener. Tah sampo oge nya seueur di dieu mah. Aya beas. Ya Bu, sampo. Teu aya sampo ui boleh. Wah, seueur di dieu mah nya Bu nya. Tales. Tah aya tales, teu kedah beas wae. Tapi pan beas oge ibu mah paranen. Gaduh sawah. Anu Gaduh sawah. Gaduh mah kawan. Nah, ayeuna Ibu abdi bade naros kinten-kinten Bu, ketika kita melahirkan nih, Ibu ada nggak sih kendala gitu atau masalah yang dihadapi Ibu ketika saat Ibu melahirkan? Ada nggak Bu? Ibu pernah merasakan kendala atau masalah ketika Ibu melahirkan kemudian punya bayi? Ya, Alhamdulillah. lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Berarti nggak ada kendala apapun ya Bu ya? Ya, kecuali mungkin uang. Alhamdulillah upami teu aya hambatan, teu aya nanaon mah yang selama ini Ibu hadapi. Mudah-mudahan semuanya lancar ya Bu ya. Kemudian ibu-ibu di sini penerima manfaat, si bapaknya dilancarkan nih usahanya. Yang punya apa namanya sawah ya, pada punya sawah gak? Dengan sawah ge biasanya ibu mah makayanya Bu. Makaya mudah-mudahan hujan deui supados tiasa makaya panjang beas teh nya. Nah, kumaha Ibu tos kenging bantosan PKH ka bantos Ibu? Alhamdulillah. Walaupun pencairannya 3 bulan sekali ya Bu ya. Nah, sekarang ada skema baru Ibu, pencairannya itu 2 bulan sekali ya Bu ya. Nanti kalau misalnya seperti biasa, kalau ada informasi pencairan Ibu abdi diwatosan melalui ketua kelompok seperti biasa ya Bu nya. Cuman ada perubahan Bu nominalnya, perubahan nominal. Anu kawitna 3 bulan sekali SD sabaraha tah Ibu? Kayaknya upami 3 bulan sekali. Iman nembean Ibu nembeannya 130 kemarin. Nah, biasanya 225 nya Bu, terus ayeuna mah janten 150 Bu. Gitu. Kemudian SMP. Biasanya sabaraha? 375 ya Bu. Ayeuna mah janten 250. Anu SM. Biasanya 500, ayeuna mah 333.330 ayeuna mah. Teras anu lansia disabilitas per 2 bulan janten 400 ya, gitu. Jadi ada skema baru pencairan melalui Bank BNI mah janten 2 sasi sakali. Upami melalui Posma yang melalui Pospan sebagiannya Bu ya tetap masih 3 sasi sekali. Nah ibu-ibu mudah-mudahan ya Bu pertemuan kita bermanfaat ya Bu ya. Amin. Anu ku abdi disampaikan tentang stunting ke hartos sadayana Ibu. Ya, mudah-mudahan kita sadayana terhindar dari stunting ya Bu ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ingin anak sehat? Berikan gizi yang terbaik. Stunting? No. Are you ready? Yes.
sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.